Hai teman-teman, perkenalkan aku Sania. Di sini aku akan berbagi tips ke teman-teman bagaimana caranya lebih joyful dalam perkuliahan. Nah teman-teman, pernah nggak ngerasa bingung atau stres karena banyak tugas? Ngerasa semua tugas deadline-nya mepet-mepet. 24 jam tuh rasanya kurang gitu buat nyelesain tugas. Rasa nggak ada waktu main sama teman, malah akhirnya teman-teman melakukan penundaan ngerjakan tugas, dirapel semuanya dalam satu malam. Berujung teman-teman begadang, kebut sehari semalam, berujung kurang tidur, kurang istirahat, dan akhirnya sakit deh. Nah, terdapat studi penelitian tentang studi life balance oleh American Health Association tahun 2019 yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang memiliki keseimbangan studi dan kehidupan pribadi memiliki tingkat kesehatan fisik yang lebih baik, tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, dan lebih mungkin untuk memperoleh prestasi akademik yang lebih baik. Nah, walaupun memang teman-teman mencapai keseimbangan ini tidak mudah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menyusun atau mengatur strategi yang tepat untuk menghindari kelelahan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan akademik dan kehidupan pribadi kita, teman-teman. Berikut tips-tipsnya. Yang pertama, know your productive time. Apa kamu seorang night owl atau early bird? Apa sih bedanya? Yuk simak bedanya. Menurut lifescience.com, early bird adalah sebutan orang-orang yang lebih produktif di pagi hari dan melakukan tugas-tugasnya lebih bersemangat di pagi hari dan istirahat lebih awal di malam hari. Sedangkan seorang night owl adalah kebalikannya dari early bird. Night owl justru lebih bersemangat dan produktif di malam hari, sehingga bangun mereka juga lebih siang. Kalau aku pribadi merupakan early bird, bagaimana kalau kamu? Nah teman-teman, entah kamu seorang early bird atau night owl, tetap penting buat teman-teman untuk menjaga kualitas tidur teman-teman. Nah, hal ini juga didukung dengan jurnal Neuroscience. Hasil penelitian dari Auber 2004 menjelaskan bahwa tidur yang cukup dapat memperkuat hubungan neuron di otak dan memperkuat hubungan antara ingatan dan kemampuan belajar kita, teman-teman. Nah teman-teman yang early bird atau night owl, tetap penting ya untuk menjaga kualitas tidur teman-teman tetap cukup 6-7 jam sehari. Lanjut ke tips yang kedua, yaitu membuat jadwal mingguan. Make your weekly schedule. Membuat rencana mingguan juga sangat penting untuk mengatur waktu dan menyelesaikan tugas. Karena satu, dapat meningkatkan efisiensi teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, dapat merencanakan sesuatu lebih dulu sehingga dapat mengurangi stres terkait merasa terbebani dengan banyaknya tugas yang ada. Yang ketiga, teman-teman akan merasa lebih teratur dan mendorong teman-teman tugas mana yang akan diselesaikan dahulu. Lalu yang keempat, meningkatkan produktivitas. Dengan melihat jadwal-jadwal yang sudah diselesaikan, hal ini juga mendorong teman-teman untuk bisa lebih produktivitas di kegiatan yang lain. Nah teman-teman juga bisa mengombinasikan antara perkuliahan, jadwal perkuliahan dan jadwal teman-teman sehari-hari agar teman-teman bisa lebih teratur dan tidak ada kegiatan antara perkuliahan dan pribadi yang terlewatkan seperti ini. Nah, ini adalah jadwal mingguan aku. Aku biasanya suka nulis tanggungan apa aja yang ada di setiap mata kuliah gitu, teman-teman. Jadi setiap ada mata kuliah, contohnya kayak Latbang, ada tanggungan bikin 2 materi. Jadi kalau udah aku tik kayak gitu. Terus kayak yang aku bawa, biasanya aku nulis jadwal mingguan aku. Terus jadwal aku dalam 1 minggu di tiap harinya. Kayak gini. Nah, kalau misalnya aku sudah ngerjain, aku centang. Kalau misalnya belum, ya berarti belum, kayak gitu. Nah, biasanya untuk setiap 1 hari aku tuh selalu ngegabungin hal-hal. Contohnya kayak gini, kuliah. Nah, hari ini ada kuliah pelatihan pengembangan dan aku suka lupa tuh absen. Jadi aku biasanya nulis jangan lupa absen. Gitu. Nah, terus untuk di hari Rabu karena ada di schedule untuk mata kuliah MKK hari jam 9, sedangkan aku ada rencana jam 8 bikin kuesioner mata kuliah karena nggak bisa aku
hapus deh itu bikin kuesionernya dan taruh di hari lain. Nah, dengan cara kayak gitu akhirnya nggak ada tugasku yang terlewat, apalagi aku ngerasa bingung tugas mana dulu nih yang harus aku kerjain kayak gitu. Itu. Nah, karena aku ada di hari Jumat ada kegiatan naik gunung, aku tulis deh kalau aku ada rencana naik gunung. Naiknya tanggal berapa dan turunnya tanggal berapa. Nah, biasanya di hari Minggu juga aku suka tuh nulis kegiatan, khususin cek untuk 1 minggu ke depan apa ya yang harus aku kerjain kayak gitu, hal apa yang aku butuhin. Nah, terus juga jangan lupa bikin weekly schedule lagi buat 1 minggu ke depan kayak gitu teman-teman. Nah, tak lupa di hari Minggu juga aku masukin jadwal kegiatan yang bikin aku happy, salah satunya pergi bareng temen kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman sudah mencoba belum? Nah, dengan membuat jadwal seperti ini, teman-teman bisa menyesuaikan antara kebutuhan akademik dan kegiatan teman-teman pribadi sehari-hari. Yang ketiga, menentukan skala prioritas. Nah, menentukan skala prioritas ini sangat penting bagi teman-teman dalam mengelola tugas. Karena menentukan skala prioritas dapat membantu teman-teman tidak merasa terbebani karena semuanya harus selesai dalam bersamaan. Berikut ada cara menentukan skala prioritas oleh Stephen R. Covey. Teman-teman bisa membuat skala prioritas dengan mengisi tabel skala prioritas. Nah, terdapat 4 kotak yang ada di gambar sebelah sini, di mana setiap kotak memiliki urgensi yang berbeda-beda. Kotak yang pertama di mana kebutuhan teman-teman yang penting dan mendesak. Lalu yang kedua, teman-teman bisa mengisi kebutuhan teman-teman yang dimana kebutuhan tersebut penting namun tidak mendesak. Nah, lalu di kotak yang ketiga, teman-teman bisa mengisi kebutuhan teman-teman yang tidak penting namun mendesak. Lalu yang keempat, teman-teman bisa mengisi kebutuhan teman-teman yang tidak mendesak dan tidak penting. Nah, untuk urutan penyelesaiannya, teman-teman bisa menyelesaikan dari kotak 1, kotak 2, ke kotak 3, dan ke kotak 4. Dengan menyelesaikan 4 kotak ini, teman-teman akan merasa kebutuhan mana yang harus teman-teman selesaikan dahulu, sehingga teman-teman tidak merasa semuanya harus diselesaikan secara bersamaan. Nah, kita coba untuk menentukan skala prioritas dalam 1 minggu. Biasanya aku suka membuat skala prioritas itu dalam 1 minggu, karena barangkali kalau aku buat dalam 1 bulan itu banyak perubahan gitu ya. Jadi lebih mudah menurut aku buat skala prioritas itu dalam 1 minggu kayak gitu. Nah, oke. Seperti yang kita tahu kalau skala prioritas itu ada 4 kotak ya. Kita mulai dari yang pertama, kotak 1, yaitu kebutuhan yang penting dan mendesak. Menurut aku dalam 1 minggu itu adalah menyelesaikan tugas-tugas. Nah, aku tulis aja selesaikan tugas-tugas karena menurut aku yang penting dan mendesak saat ini adalah itu. Nah, biasanya teman-teman setelah kita menulis kebutuhan yang penting dan mendesak, kita tuh kan kebingungan kan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Nah, aku biasanya tulis aja nih hal yang mau aku kerjakan. Misalnya aku butuh pijet nih aku rasanya karena kayak capek kayak gitu. Aku rasa itu adalah kebutuhan yang penting namun kurang mendesak gitu. Terus aku juga ada kebutuhan untuk servis rantai motor karena agak longgar gitu ya. Jadi aku rasa itu adalah kebutuhanku yang kurang penting tapi mendesak, karena kalau nggak dibenerin motornya kan nggak bisa berangkat kuliah kayak gitu ya. Nah, terus juga aku ada kebutuhan lain, pengen ketemu sama teman-teman SMA karena diajakin gitu tapi sungkan nolaknya. Tapi udah aku tulis aja di kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak. Terus juga ada kebutuhan main ke rumah keluargaku. Terus juga aku ada keinginan untuk naik gunung kayak gitu. Nah, terus
Gak apa-apa kalau misalnya teman-teman nulisnya nggak urut, yang penting hal apa yang teman-teman ingat di pikiran teman-teman yang mau dikerjain itu ditulis aja. Ini contohnya aku baru ingat kalau aku butuh servis baterai HP aku, tapi aku bingung antara itu tuh ada di kolom kedua atau di kolom ketiga, tapi aku taruh di kolom ketiga aja karena menurut aku itu kurang penting namun mendesak. Nah, setelah semua kegiatannya aku tulis di kotak-kotak di atas, aku susun-susun deh di ranking urutan aku mau ngerjain. Jadi yang pertama aku mau nyelesain tugas-tugas dulu, terus habis itu aku mau pijet, terus habis itu servis lantai motor, dan terakhir main sama teman-teman. Nah, tapi karena kolom kedua kayaknya cuman pijet gitu ya, jadi aku mau nambahin servis baterai HP kayak gitu deh. Jadi aku tahu skala prioritas kegiatan aku. Nah, tips yang keempat, ask your friend. Tanyalah ke temanmu. Kadang sharing dengan teman juga membantu kita untuk lebih tidak stres dan menyelesaikan tugas. Karena dengan membagi informasi bisa saja kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita pelajari dari teman, bagaimana caranya mereka dalam mengatur tugas maupun mengatur emosi seperti itu. Nah, begitu teman-teman tips dari Sania agar teman-teman lebih joyful dan memiliki hidup yang lebih balance antara studi dan kehidupan pribadi. Semoga membantu, sehat selalu, dan bye!